Salam, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua merasa bahagia boleh berjumpa lagi di hari baru ini. Tepatnya pada lembaran pertama di bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan ini. Sabtu 1 November 2025. Saya percaya ada sukacita yang besar yang kita nikmati di hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hanya karena kasih-Mu kami dapat menikmati hari yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang begitu besar, Bapa, menyapa kami, membuat hidup kami berbahagia. Lebih-lebih kebahagiaan kami karena firman Tuhan senantiasa kami pelajari. Di hari baru ini pun kami rindu untuk mempelajarinya supaya kami melakukannya. Bapa, tolong kami, beri kepada kami hikmat-Mu dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menyelami kebenaran firman Tuhan, lalu melakukannya pada jalan kehidupan yang Kau karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 48 ayat 20 hingga ayat 22. Kejadian pasal 48 ayat 20 hingga ayat 22, begini bunyi firman Tuhan. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama-Mu lah, orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim dari Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Adapun tema perenungan harian kita pada saat ini, Tuhan Allah memberkati umat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang Yakub, menegaskan bahwa kelak orang Israel akan menyebutkan nama Efraim dan Manasye dalam rumusan berkat mereka. Kedua nama anak Yusuf ini akan disebut dengan harapan sebagaimana Efraim dan Manasye memperoleh berkat, bertambah banyak, dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Demikian pula orang Israel yang menerima berkat Tuhan. Setelah memberkati Efraim dan Manasye, Yakub menubuatkan bahwa Yusuf dan keturunannya akan kembali ke negeri nenek moyang mereka dengan penyertaan Tuhan Allah, dan juga memperoleh tempat atau wilayah yang dulunya pernah direbut oleh Yakub. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kehidupan yang diberkati tentunya menjadi dambaan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tetaplah ingat bahwa berkat itu bukan didasarkan pada keinginan kita semata-mata, melainkan sebagai anugerah dan pemberian cuma-cuma dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, biarlah kita hidup bergantung penuh pada Tuhan.
Berkat yang diterima oleh Efraim dan Manasya adalah berkat yang diberikan Tuhan Allah, yang menjadi kerinduan semua orang Israel. Dan Yakub serta keturunannya memahami bahwa hidup mereka bergantung sepenuhnya pada kuasa dan anugerah Tuhan. Dengan kata lain, berkat-berkat yang diterima bukan hanya karena usaha dan upaya mereka, melainkan anugerah Tuhan Allah semata-mata. Kiranya sebagai umat yang menaruh iman kepada Tuhan, kita terus menjalani kehidupan ini sambil terus meyakini bahwa bila kita tetap bergantung pada Tuhan Allah, maka Ia akan tetap menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kita dalam segala aspek hidup yang kita jalani di muka bumi ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan memperlengkapi kami untuk kuat melangkah pada jalan-Mu di hari yang baru ini. Sepanjang hari ini kami akan mempersembahkan semua aktivitas dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami seutuhnya berkenan kepadamu. Kami memohon ya Tuhan Allah, biarlah kiranya kasih dan rahmat-Mu mewarnai perjalanan kehidupan kami. Tatkala kami berjuang dalam kehidupan di hari baru pemberian-Mu ini, kami dimungkinkan lagi untuk dapat memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, selalu menjaga kami, menyertai kami, menuntun, membimbing langkah-langkah kami, dan menunjukkan arah langkah kemana kami harus meniti perjalanan kehidupan yang Engkau kehendaki. Bapa, kami memohon sehatkan kuatkanlah kami semua, dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yakin kami diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena Engkau Allah yang ajaib, sungguh hebat kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Memberi kepada kami bahkan yang dalam kehidupan ini tak kami minta, Engkau menyediakannya. Luar biasa hebatnya kasih Allah dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh menyadarinya, betapa kehidupan kami ini senantiasa dikenan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Bapa, ketika dalam kehidupan ini kembali kami menata hari demi hari yang Engkau karuniakan, maka kami memohon Bapa, beri kiranya pada kami berkat umur panjang, anugerahkanlah sukacita melayani, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menghadapi pelbagai cobaan, tantangan, pergumulan, masalah besar sedang kecilnya yang kami alami dalam kehidupan ini. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami dimampukan untuk mengalami kasih karunia Tuhan dan kesetiaan Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur dalam segala hal kehidupan. Sebab hidup kami ini dijamin oleh Tuhan, kami diberkati dalam sepanjang kehidupan. Sejarah hidup yang kami tapaki dari waktu ke waktu, Engkau penolong sejati yang akan memberkati kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan selanjutnya kami tak menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami diutus untuk beraktivitas, karya-karya juang kehidupan kami memang betul-betul berkenan kepada Allah. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami yang datang mengucap syukur kepadamu. Santero perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari baru ini kami serahkan saja dalam genggaman tangan kasih Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan salam.